Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah dan saya sangat bersyukur karena baru saja menerbitkan sebuah buku yang ke-63. Judulnya adalah Inilah yang diceritakan Nabi kita. Itu artinya Nabi suka bercerita kepada para sahabat yang manfaatnya tentu buat kita semua. Ada 50 yang diceritakan oleh Nabi di dalam buku ini. Saya ingin ceritakan satu saja, nanti yang lain bisa dibaca. Tentang utang 1000 dinar. Maksudnya bagaimana itu utang 1000 dinar? Ya namanya Nabi bercerita berarti tentang umat-umat terdahulu, orang terdahulu. Sebut saja si A dengan si B dari orang Bani Israel. Si A mau pinjam uang kepada si B. Berapa? 1000 dinar. Buat apa? Buat usaha ke negeri seberang. Kata si B, 1000 dinar itu banyak. Harus ada jaminannya. Kata si B, kata si A, jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia pikir-pikir benar juga. Kalau begitu, harus ada saksi. Jangan sampai nanti pada saat ditagih, si A tidak merasa utang dan nggak ada saksi. Maka kata si A, saksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, benar juga. Akhirnya kata si B, kapan mau dibayar? Disepakatilah waktunya. Maka dikasih uang 1000 dinar itu. Dengan 1000 dinar itu, si A pergi ke negeri seberang untuk berusaha. Dalam waktu tidak lama, si A sudah mendapatkan keuntungan yang banyak dan dia terus saja berbisnis di sana. Tapi dia ingat, waktu bayar hutang sudah hampir jatuh tempo. Sementara dia belum bisa pulang, masih banyak urusan. Maka dia kemudian datang ke pelabuhan. Biasanya di pelabuhan ada kapal, kapal itu bawa barang, dan ada penitipan uang. Ternyata sampai di pelabuhan, tidak ada kapal. Sepi, nggak ada siapa-siapa. Wah, gimana ini kalau nunggu kapal ada, nanti bisa terlambat. Padahal dia sudah janji. Akhirnya dia cari sebatang kayu. Ketemu sebatang kayu itu. Dia bungkus itu uang 1000 dinar. Dia bolongi itu sebatang kayu. Dia tulis surat untuk si B. Ini saya bayar utang. Mudah-mudahan diterima. Mohon maaf saya masih ada urusan. Nah, lalu dibungkus rapat, dimasukkan ke lubang kebolongan itu. Ditutup lagi rapat-rapat itu kayu supaya tidak kemasukan air laut. Dia mau hanyutkan itu sebatang kayu. Lalu dia berdoa, ya Allah, saya sudah minjam uang kepada si B. Ketika dia tanya siapa saksinya, saya bilang engkau. Ketika dia tanya siapa penjaminnya, saya bilang engkau. Sekarang tolong ini sampaikan kepadanya. Maka dihanyutkan itu kayu. Dia pun kembali lagi untuk berusaha. Kayu itu terus digulung oleh ombak. Pada waktunya, si B itu datang ke pelabuhan. Mungkin ada penitipan uang untuknya. Ternyata pelabuhan di daerah dia sepi juga. Nggak ada siapa-siapa. Ya sudah, dia pulang. Menyusuri pantai. Ternyata ada kayu terdampar. Dia pungut itu kayu, dia ambil, bawa pulang lumayan buat kayu bakar. Sampai di rumah dipotong, dibelah.
Ternyata ada bungkusan, isinya uang, bahkan ada surat buat dia dari si A. Maka berarti si A sudah bayar utang. Beberapa waktu kemudian baru si A bisa pulang. Ketika dia sudah sampai di kampung halamannya, langsung dia ke rumah si B. B, mohon maaf saya baru pulang. Ini utang belum saya bayar. Jadi saya bayar nih. Loh, kok bayar lagi? Emang kapan saya bayar? Oh, saya baru pulang. Belum pulang ke rumah. Bukannya kamu yang menghanyutkan kayu? Kayu itu dilobangi, ada bungkusannya. Isinya uang 1.000 dinar, bahkan ada surat buat saya. Apa itu bukan dari kamu? Oh iya, itu kamu terima? Iya, sudah saya terima. Jadi bagaimana nih urusan utang saya? Udah selesai, udah beres, udah lunas. Ya sudah, alhamdulillah kalau begitu, terima kasih. Lalu dia pun pulang ke rumahnya. Ini sebuah contoh yang luar biasa. Bagaimana betapa orang harus komitmen terhadap utang. Utang harus dibayar. Meskipun gak ditagih, meskipun jumlahnya kecil, apalagi ini besar. Harus dibayar. Berbagai cara harus dilakukan dengan cara yang baik supaya utang itu terbayar. Ini banyak orang tidak mau bayar utang, bahkan tidak merasa utang, menghindar dari tagihan dan seterusnya. Yang kedua, kejujuran. Ini pelajaran berharga tentang kejujuran. Si B jujur, sudah terima, tapi dia sudah terima, dia bilang terima. Padahal kalau dia mau bilang belum terima, bisa aja sehingga dia dapat lagi keuntungan 1.000 dinar. Tapi dia menunjukkan kejujuran yang luar biasa. Oleh karenanya, bagi orang yang berutang, sungguh-sungguh untuk membayar, insya Allah nanti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesulit apapun keadaannya. Kemudian kejujuran harus kita tegakkan, jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Ini sangat penting cerita ini untuk kita ambil hikmahnya, karena ternyata banyak orang tidak komitmen dalam urusan utang. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan membaca buku yang baru diterbitkan ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.